Hai, gue Pita. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Gue adalah seorang pengejar FIRE, Financial Independence Retire Early. Apa itu FIRE? FIRE adalah sebuah gaya hidup di mana seseorang memaksimalkan savings rate dari penghasilan mereka untuk mencapai target jumlah aset investasi tertentu yang dianggap cukup untuk membiayai hidup mereka, sehingga bekerja demi penghasilan sudah bukan menjadi keharusan lagi. Orang tersebut memiliki pilihan untuk pensiun atau kalau masih bekerja ya sesuai dengan minat mereka. Ada panduan kasar bahwa angka 25 kali biaya hidup setahun merupakan angka target minimal financial independence. Tetapi banyak orang yang konservatif memilih mempunyai 30 bahkan 33 kali dari biaya hidup 1 tahun. Di sekitar gue tidak banyak orang yang gue kenal menjadi pengejar FIRE yang bisa jadi tempat berbagi pengalaman lah. Jadi ya sudah, gue beralih ke internet untuk berbagi pengalaman gue sebagai pengejar FIRE yang rencananya ingin mencapai financial independence di tahun 2029. Terus kenapa bikin channel YouTube? Karena gue itu terobsesi nonton YouTube. Gue jarang nonton TV, film seri, jarang nonton film di streaming service juga. Jadi ya paling wajar gue membagikan informasi di sosial media yang paling gue seneng pakai, yaitu YouTube. Gimana bisa bikin channel YouTube soal keuangan? Ide pertama untuk ngomong soal finance ini datang dari seorang sahabat gue. Dia adalah seorang dosen yang mengundang gue suatu waktu menjadi pembicara tamu di kelasnya. Setelah kelas, dia memberikan beberapa feedback kepada gue tentang bagaimana biar gue bisa lebih memperbaiki cara gue memberikan presentasi. Dan dia memberikan penilaian bahwa sebenarnya gue nggak jelek-jelek amat kok kalau public speaking. Akhirnya gue pun tercetus. Mungkin kalau gue bikin channel yang isinya tentang personal finance bisa kali ya. Dia bilang, why not? Dan dimulailah ide itu. Terus kenapa nggak kelihatan mukanya? Oke, beberapa alasan. 1. Gue bekerja di industri keuangan, dan di industri keuangan ada panduannya di mana seseorang harus mempunyai akreditasi atau kredibilitas profesional tertentu untuk bisa berbicara secara mendalam tentang keuangan. Jadi walaupun gue punya passion yang membara tentang finance, dari sisi profesional gue tidak punya legalitas sebagai financial advisor. Jadi apapun yang gue bagikan di sini adalah purely pengalaman dan opini pribadi dan tidak mencerminkan opini tempat gue bekerja. Yang kedua, hal-hal yang gue bagikan di channel ini sifatnya pribadi. Gue adalah orang yang berusaha untuk tutup mulut. Jangan kasih pendapat soal finance kecuali ada yang minta pendapat sama gue. Plus, gue males kalau harus usaha ekstra, harus ngatur lighting, filter, biar muka gue kelihatan bagus di kamera. Yang ketiga, karena gue mengkonsumsi konten YouTube setiap hari, gue tuh ketemu dan terinspirasi oleh satu channel khusus perempuan, namanya Glamour. Channel ini memang banyaknya konten buat perempuan seperti ya, umum lah ya, make up, lifestyle, wawancara artis, dan lain-lain. Tapi mereka juga ada seri keuangan, di mana mereka menghadirkan secara anonim para perempuan dari berbagai range penghasilan. Para perempuan ini membuka dan membahas tentang situasi keuangan mereka secara detail dan menggali apa saja pengeluaran pribadi mereka selama sebulan. Untuk menutupi identitas para perempuan ini, mereka tidak ditunjukkan mukanya atau diperankan oleh aktor yang membacakan jawaban mereka secara tertulis. Dan karena sifatnya anonim, para perempuan ini jadinya nggak jaim. Semua orang jago dalam pengelolaan keuangan. Dan kalau si narasumber punya kondisi finansial yang kurang bagus, mereka tetap bisa sharing tanpa perlu cemas soal dampak pribadi ketika dihakimi oleh netizen. Narasumber yang diwawancara ada yang penghasilannya besar, ada yang penghasilannya kecil, ada yang walaupun penghasilannya besar tapi tetap harus bergumul dengan masalah-masalah keuangan. Sementara ada yang penghasilannya tidak besar namun merasa mereka financially secure. Intinya, seri video ini jadi contoh bahwa jago mengelola keuangan itu tidak sama dengan punya penghasilan yang besar. Nonton itu, gue langsung bilang, itu dia! Gue mau bikin channel seperti itu. Channel berbagi pengalaman personal finance yang bisa diterima oleh semua orang, tidak peduli penghasilannya besar, kecil. Menikah, single, bercerai, sehat jasmani, tidak sehat jasmani, dan seterusnya. Channel ini bukan yang fokus
fokus untuk ngomongin soal cuan dari investasi ABCD. Terutama karena ya gue ada batasan bukan sebagai financial advisor itu. Tapi gue mau menunjukkan bahwa konsistensi dalam berinvestasi secara bijak jauh lebih penting daripada kemana-mana mengejar persen return of investment yang paling besar. Karena ya kalau pengalaman gue sendiri, sebenarnya yang paling efektif itu adalah konsisten berinvestasi. Semua orang punya cerita finansial sendiri, dan di channel ini gue membagikan cerita perjalanan keuangan gue serta apa yang telah gue pelajari selama ini. Tentu saja channel gue bukan glamor yang followernya jutaan dengan tim lengkap, lighting dan prop yang oke, serta editor yang yahut. Gue ngerjainnya di sela-sela pekerjaan, kehidupan keluarga, dan kesibukan lainnya dengan kamera dan lighting seadanya. Tapi gue berusaha memberikan konten yang setidaknya didukung oleh background research sebaik mungkin sesuai dengan kapasitas gue seorang pengejar FIRE, sehingga gue bisa mengemas menjadi presentasi yang menarik sesuai dengan saran dari sahabat gue yang dulu. Jadi buat lu yang sudah mampir di channel ini, terima kasih sudah berkunjung. Semoga pengalaman dan informasi yang dibagikan berguna. Kalau nggak berguna, ya anggap saja lu sedang mendengarkan orang tanpa kepala ngomong. Mari kita berbagi pengalaman menuju financial independence bersama. It's not about how much you make, it's about how you manage your money. Salam!